Sobat Antara. Wow, senang sekali nih ada Ovi yang menyapa Sobat Antara lagi tentunya di Berisik Berita Asik. Ngelihat berita, waduh ini jangan bahas yang tentang ekonomi ya, berat. Mending kita bahas yang ringan-ringan aja. Salah satunya adalah tentang musik dari dunia hiburan. Kalau kita ngelihat belakangan ini mungkin Gen Z kayak Ovi nih sering banget ngedengerin musik-musik itu referensinya yang kayak tahun 80-an, 90-an. Malah itu sekarang menjadi suatu musik yang viral. Nah, berangkat dari musik-musik seperti itu ternyata bisa menciptakan sebuah karya baru. Bahkan terinspirasinya bukan dari Gen Z loh, musisi yang satu ini. Terinspirasinya dari musisi-musisi dulu, sebut saja seperti Prince, tuh juga ada Usher, Justin Timberlake, sampai Stevie Wonder. Kita bakal ngebahas karya baru sosok musisi yang tampan satu ini. Karena Ovi jadi grogi loh nih ya. Langsung didatengin di studio Antara ada Dai Adnan. Sobat Antara. Iya, Sobat Antara udah happy banget nih ada Dai Adnan. Kita juga udah promote kalau Dai Adnan bakal ngobrol sama Ovi dan Sobat Antara tentu saja di Berisik. Dai, ini kalau kata Ovi tadi ya sempat mention musik-musik sekarang memang terinfluence dari yang tahun 80-an, ya. 80-an, 90-an, bahkan lagu-lagu Indonesia dulu pun viral lagi ya di sosial media. Dai hadir sebagai pendatang baru di industri musik, tapi bawa konsep yang jadul nih, yang lawas. Gimana nih story-nya, Dai? Langsung nembaknya udah mau ngambil yang emang ngetren sekarang atau itu emang Dai banget nih? Jadi kenapa ngambil referensi 80s, 90s? Karena memang dengerinnya sih lagu-lagu itu ya. Terus juga apa namanya, kebetulan suka genre R&B gitu. Makanya tadi referensinya ya Usher, Prince dan lain-lain gitu. Jadi memang bukan ngincer market yang sekarang, cuma memang kebetulan suka lagu yang itu gitu. Dan akhirnya ya buat lagu dengan referensi yang jadul, cuman dikemas lah dengan yang sekarang gitu. Waduh, ini suka nih kalau orang bilang kalau udah suka pasti akan ada jalannya dan lancar-lancar aja ya. Dai ini ya Sobat Antara baru hadir di industri musik langsung buat 6 single dan dikemas dalam mini album. Mini album, benar. Dai, orang biasanya musisi lempar satu lagu, ini 6 gimana Dai? Karena emang udah pengen sih dari dulu. Jadi dulu tuh kayak SMP, SMA tuh ngeband dan lain-lain kan. Cuman memang pas kuliah harus fokus kuliah dulu, terus harus cari kerja, terus selalu tuh ada angan-angan itu kan. Terus ya akhirnya tahun ini mencoba kayak serius, karena tahun lalu kayak pengen buat nggak jadi. Akhirnya udah bulat nih tahun ini dan alhamdulillah jadi langsung. Tadi cuma satu single. Jadi awalnya cuma satu aja. Terus ternyata pas workshop terdapat ngambil apa dapat inilah ide-ide baru, inspirasi baru, jadinya 6 lagu. 6 lagu yang langsung bisa di-create. Itu prosesnya kalau boleh cerita lama nggak atau gimana tuh? Karena udah terkubur cukup lama, ini kan unek-uneknya keluar nih. Jangan-jangan malah singkat prosesnya. Prosesnya lumayan singkat atau lama, benernya bisa nilai sendiri ya. Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Oke. Jadi startnya tuh di tahun lalu November, ketemu sama produser gue namanya Imot. Nah akhirnya ngobrol dan lain-lain buat satu single itu. Pas selesaiin lagu single di Januari Februari muncul ide-ide baru. Terus akhirnya jadi 6 lagu deh. Akhirnya di hold dulu untuk rilis. Rilis juga sih. Jadi jadi pertama single pertama namanya single Forever You'll Be Mine. Itu rilis pas Maret kemarin. Terus selama produksi itu kita memang udah workshop lah untuk lagu-lagu 5 lagu yang lain. Jadi selesai itu rilis, kita workshop kita kerjain lagi untuk sisa-sisa lagu yang lain. Akhirnya rilis untuk mini albumnya, si Forever juga masuk di dalamnya di bulan Juli kemarin. Di bulan Juli akhirnya dengan 5 single-single baru. Berarti karena ada 6 single, 6 bulan, satu single sebulan buatnya. Atau ada yang cepet banget sebenarnya prosesnya? Jangan-jangan karena kamu juga mungkin udah ngumpulin banyak lirik-lirik, tinggal matchingin sama notasinya atau gimana? Ada juga sih, jadi ada 1-2 lagu memang pakai lirik yang udah lama. Dan ada 1 lagu yang memang udah buat lama, cuman nggak jadi-jadi. Akhirnya digarap bareng sama si Imot, ya jadi juga gitu. Tapi kalau sebagai musisi atau mengerjakan EP kamu nih, challenge terberat itu di bagian mana? Di bagian lirik kah? Atau di bagian nyari notasi untuk lagunya? Beda-beda sih, dari masing-masing punya kesulitannya juga ya. Cuman karena memang si Imot itu fokusnya untuk buat musik, aku buat lirik, jadi memang waktu akan agak lama tuh untuk cari inspirasi buat lirik. Cuman mungkin karena pengalaman dulu gitu, dikeluarkan lagi, sekarang juga digabung, jadi
lumayan cepat sih, dan dibantu juga sih sama Imot kalau memang dia ada ide kayaknya liriknya mendingan gini deh, ya udah kita ganti, terus sama-sama sih ngerjainnya. Terus kalau dari sisi musik karena memang udah percaya sama si Imot itu, si Tommy Pratomo, jadi udah kuserahin aja sih semua ke dia gitu. Jadi aku jadi biasanya dia kelarin musik, ini gue udah kelarin musiknya, ini kerjaan lo nih lirik sekarang gitu. Oke, berarti memang maksudnya bertahap juga bertahap. Berarti untuk kayak perbaikan itu lumayan banyak kah di single atau lumayan. Karena udah ini ada referensi baru lagi atau? Kalau dari segi musiknya ada sih beberapa revisi, cuman memang nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih ke lirik aja sih, lirik yang lebih harus cocokin benar-benar kan. Soalnya biar ibaratnya relate sama yang denger kan. Karena kan lagu kamu dari 6 itu 5 bahasa Inggris, 5 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia. Benar. Ini timpang banget ya, aku kira 3 bahasa Indonesia, 3 bahasa Inggris gitu. Yeah. Emang kenapa sesusah itukah membuat single bahasa Indonesia? Bukan Day aja sebenarnya yang banyak mengeluarkan unek-unek itu ya, musisi-musisi lain juga ngerasa susah, tapi Day sendiri bagaimana? Jujur susah. Karena awalnya kan memang mau buat semua bahasa Inggris kan, makanya 5 lagu itu, terus ada 1 lagu kayaknya harus dibuat 1 lagu Indonesia gitu kan. Dan akhirnya coba buat dan ternyata susah gitu. Mau coba buat lagi susah juga gitu. Jadi ya memang apa ya, kalau bahasa Indonesia kan harus pilih kata-kata yang benar-benar pas kan, dan juga maknanya kan kalau 1 ya 1 itu aja gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan 1 kata bisa banyak gitu kan. Nah itu sih yang buat susah. Cuman ya lagi belajar sih sekarang, belajar nulis lagi. Karena ya awalnya aku kira untuk sebagai perkenalan orang-orang kan suka ya udah lempar bahasa Indonesia aja, tapi ternyata Day emang mau yang bahasa Inggris itu juga not bad menurut aku ya Day ya. Nah ini 6 single yang udah dirilis, pasti rasanya happy banget nih. Bener. Oke, kalau ibarat kata lega lah ya, lega banget rasanya. Tapi untuk Day sendiri awal ketika udah rampung, orang-orang terdekat gimana? Siapa yang paling pertama denger deh? Selain keluarga ya. Keluarga ya. Sekalian keluarga dan produser ya. Gitu ya, selain keluarga. Ya tapi mungkin keluarga pasti baru denger udah. Pasti denger setelah jadi kan. Setelah jadi sih, setelah gimana jadi. Tuh ketika itu? Kalau untuk aku sendiri sih aku senang banget ya, karena kan memang angan-angan banget kan, pengen nyanyi lagi, pengen punya lagu sendiri gitu kan, terus juga pengen nulis sendiri. Jadi lega lah hatinya, jadi kayak kesampean nih, jadi mimpi-mimpi yang terkubur gitu kan. Kalau untuk keluarga, alhamdulillah pada support, jadi dari keluarga, dari ya produser udah pasti ya, dari teman-teman terdekat juga support gitu. Jadi yang teman-teman dulu tuh yang dari SMP, SMA, oh akhirnya punya juga nih lagu. Jadi kalau teman-teman lama biasa gitu kayak, oh akhirnya beneran juga nih bisa jadi nyanyi gitu loh. Jadi alhamdulillah sih banyak yang support gitu. Sebelum rilis mungkin Day ini kayak yang di tongkrongan pasti yang paling vokal selalu nyanyi ya. Akhirnya teman-teman akhirnya rilis lagu juga nih, daripada cuma nyanyi di tongkrongan, dijadiin karya. Karena biasanya kalau SMA di kelas apa suka nyanyi kan, lagi pelajaran suka dimarahin biasanya. Ini siapa yang nyanyi gitu. Sekarang udah nih karya nih. Karena kalau lihat Day Adnan juga, mungkin Sobat Antara googling lah, Day Adnan ini katanya karyawan, tapi sekarang musisi ya. Gimana Day? Dari karyawan akhirnya musisi, ini kan suatu hal yang bertolak belakang banget. Apakah bosen jadi karyawan akhirnya aku mau mewujudkan mimpi jadi musisi atau gimana? Enggak sih, nggak bosen juga, karena memang ya itu pertama kan musisi itu pengen emang anak-anak dari dulu ya, dan kalau kerja itu kan udah keharusan gitu. Jadi pas mau mutusin nyanyi juga harus pikir juga nih si kerjaan gimana gitu. Cuman akhirnya memang bisa range waktu lah. Yang paling susah sih sebenarnya waktu sih, waktu itu untuk semuanya. Jadi alhamdulillah dari kerjaan juga fleksibel, jadi bisa WFH juga, terus juga bisa ada waktu kalau memang selesai kerja bisa workshop kan dan lain-lain. Jadi apa ya, suatu tantangan baru sih kalau gitu. Ya, tantangan baru tersendiri ya, terutama ngatur waktu juga ya. Tapi untungnya juga di fase-fase sekarang kita masih bisa ngakalin dengan work from home. Benar, ngebantu banget. Jadi ngebantu sih WFH itu. Membantu Day untuk mewujudkan mimpi. Benar. Day 6 single kalau dibahas nih satu-satu, tadi Day bilang ada 6 yang 3 yang 5-nya tuh bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia. Nah ini kalau dilihat dari judul-judulnya ada Forever You'll Be Mine, She Said Yes, Let Go, terus juga Hypnotize, Kisah Kita, sampai All About Her. Dari judulnya ini kayak lagu kasmaran semua ya. Ini EP perdana dengan konsep kasmaran atau gimana deh? Memang ini kisah Day sendiri karena kan ini adalah mimpi dari dulu atau ada orang juga? Kebetulan ya ada dari kisah sendiri, benar ada juga, tapi ada titipan juga dari teman gitu, dari produser. Titipan teman produser yang single
mana nih Day? Ada dua tuh yang Let Go sama Hypnotize. Cuman memang akhirnya garap bareng-bareng juga sih. Jadi ibaratnya pengalaman lo gini, gue tambahin pengalaman gue deh gitu. Jadi kayak digabung-gabung tapi mayoritas itu hampir di semua single memang iya dari pengalaman pribadi. sendiri. Jadi memang yang tadi Forever dan lain-lain ya kalau disambung bisa sih jadi cerita gitu. Karena kalau di ini tracklistnya seperti apa urutannya? Tadi Forever, Forever okay. si Say Yes. Jadi Forever itu kan kayak kalau dengerin liriknya atau dengerin lagu atau baca liriknya, si Forever itu kayak baru deket, kayak gue baru kenalan nih sama aku baru kenal nih sama cewek itu gitu kan. Terus si Say Yes harapannya kayak nembak atau mungkin kalau mau yang serius nikahin gitu kan, ngelamar gitu. Terus akhirnya kalau yang tadi Let Go itu bimbang gitu kan antara kayak gue lanjut nggak sih atau enggak gitu. Kayak cobaan-cobaan selama. Iya, coba selama. Iya, benar-benar. Okay. Terus abis itu jadi lupa tuh abis kisah kita bener. Nah, kisah jadi lebih hafal tuh. Kisah kita lebih kayak gambarin kebahagiaan sih, dan kebahagiaan itu juga enggak hanya dengan pasangan, kayak dengan teman, keluarga dan lain-lain. Terus akhirnya yang kelima sorry keenam itu si All About Her kan ya. Itu sih lebih general sih, lebih kayak apa ya, kamu nggak perlu takut akan suatu masalah atau sebuah apa ya, cobaan lah ibaratnya gitu. Pasti semuanya akan baik-baik aja gitu sih, inti dari si All About Her gitu. Memang dari dulu pengen punya musik yang kolaborasi bareng gitu, sampai akhirnya kisah kita terjadi, alhamdulillah jadi gitu kan, kolaborasi sama Rao atau Rama. Terus untuk yang All About Her itu lagu terakhir, sebenarnya All About Her itu lagu terakhir yang kita buat.